Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafran Anas Firdaus, NIM 17103040047, ingin mempresentasikan hukum pidana internasional yang bertemakan Prisons Around the World. Beberapa hal yang ingin saya bahas antara lain adalah sejarah penjara, jumlah penahanan di seluruh dunia, pengaturan penjara itu sendiri, dan perhatian dunia terhadap penjara. Sejarah penjara sendiri pada awalnya merupakan istilah yang dipakai di Amerika pada abad ke-17. Namun institusi pertama tersebut muncul di Prancis setelah revolusi tahun 1790. Sementara itu pada tahun yang sama di Walnut Street Jail, Philadelphia juga menerapkan variasi penjara. Meski demikian, akar filosofis penjara terbentuk di Eropa pada tahun 1700-an melalui zaman pencerahan dan gagasan Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, dan John Howard. Metode penjara ini dilihat sebagai sebuah kemajuan berbeda dengan pandangan retributif terhadap hukuman pada masa itu. Upaya paling awal di Walnut Street Jail untuk menginstitusikan sistem penjara mengalami kegagalan antara tahun 1790 sampai 1829. Selanjutnya pada tahun 1817 dibuka kembali penjara dengan sistem Pennsylvania di Auburn, New York. Sistem ini menerapkan sebuah sistem kurungan yang dilengkapi dengan kerja, keheningan, dan instruksi religius. Namun mengalami kegagalan juga karena didapati pengaruh tidak baik bagi kesehatan fisik dan mental para tahanan, serta memakan biaya yang sangat tinggi karena mengkhususkan satu sel satu tahanan, dan dihapuskan pada tahun 1823. Selanjutnya pada tahun 1833 muncul sistem penjara New York atau Auburn yang dipromosikan oleh penganut agama Calvinis. Metode tersebut menerapkan sistem tahanan dikunci dalam sel yang terpisah di malam hari, namun mengizinkan untuk berkumpul ketika waktu kerja dan makan, yang akan bisa memberikan perubahan dan gaya hidup para narapidana dengan cara lebih manusiawi dari metode sebelumnya. Selama beberapa dekade, beberapa sistem penjara banyak diperdebatkan oleh para ahli. Namun pada tahun 1900, sebagian besar yurisdiksi mengadopsi sistem penjara New York atau Auburn tadi. Eksperimen penjara di Amerika dengan cepat berkembang, termasuk di berbagai negara lain. Namun pada kenyataannya, penjara gaya Amerika tidak memperbaiki pelaku perilaku atau bahkan memberikan mereka kondisi kurungan yang manusiawi. Hingga abad ke-19, banyak negara termasuk Amerika tidak memiliki institusi yang terpisah untuk laki-laki, wanita, dan anak. Pada era progressive movement, barulah terdapat perubahan dengan memisahkan wanita dan anak dari orang dewasa di dalam penjara. Pada abad ke-20, menjadi jelas bahwa penjara tidak bisa memenuhi janji, dan pada faktanya, penjara secara umum dilihat sebagai tempat yang kejam dan tidak manusiawi, seperti halnya metode hukuman. Untuk mengatasi hal tersebut, American Progressive Movement melakukan sebuah pendekatan baru yang disebut rehabilitasi, dan bertujuan untuk mengembalikan pelaku pada tempat yang konstruktif dalam masyarakat melalui beberapa bentuk pelatihan vokasional, edukasional, atau terapi. Metode tersebut mencakup hukuman percobaan, pembebasan bersyarat, terapi penjara, dan sistem pengadilan anak. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai jumlah penahanan di seluruh dunia. Pada saat ini terdapat lebih dari 9,25 juta orang yang ada di dalam penjara di seluruh dunia. Jumlah terbesar populasi penjara terkonsentrasi di sedikit negara, dan sekitar setengah dari jumlah tersebut berada di Amerika, Rusia, dan Cina. Menurut Walmsley, seorang ahli, populasi penjara mengalami peningkatan di sebagian besar negara dunia, lebih dari 70% sejak dekade 1990-an. Jumlah narapidana wanita mencapai kurang dari 10% dari total penghuni penjara. Jumlah total narapidana anak tidak konsisten yang tercakup dalam jumlah total penjara di seluruh dunia. Jika ingin lebih lengkap, kawan-kawan bisa mengunjungi situs website prisonstudies.org untuk melihat populasi yang paling update di sana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan penjara. Setiap negara memiliki bentuk-bentuk institusi koreksi yang berfungsi untuk menahan pelaku kriminal. Secara umum, penjara berperan sebagai tempat penahanan bagi orang-orang yang dianggap melakukan kejahatan serius.
Sementara fasilitas yang disebut sebagai penjara atau rumah tahanan atau rutan sendiri digunakan sebagai tempat untuk menunggu proses pengadilan atau narapidana yang akan dipindahkan ke institusi lain, atau bagi para pelaku yang dihukum karena melakukan kejahatan ringan itu dimasukkan ke dalam rutan. Penjara sendiri telah mengembangkan sistem klasifikasi pada saat ini yang memisahkan para penghuninya berdasarkan jangka waktu hukuman atau tingkat keseriusan kejahatan. Di negara yang memiliki sumber daya finansial banyak misalnya, beberapa bentuk rehabilitasi dilakukan untuk membantu para pelaku. Di negara tertentu terdapat institusi yang disebut penjara terbuka, yang berfungsi sebagai tempat tahanan bagi para pelaku di sore hari, namun memberi para pelaku kebebasan lebih besar untuk bekerja sekolah atau mengunjungi keluarga di siang hari. Di beberapa negara juga terdapat penjara swasta, institusi yang dioperasikan oleh perusahaan swasta namun atas nama pemerintah. Meski secara umum sistem penjara di seluruh dunia memiliki kemiripan, masing-masing negara juga memiliki pendekatan khas dalam mengatur pengelolaan penjara. Sebagai contoh, di Inggris terdapat Independent Monitoring Boards yang merupakan sebuah cara untuk memasukkan orang luar ke dalam penjara untuk membantu persoalan administrasi dan disiplin. Boards di sini bertindak sebagai pengawas independen di penjara, menemui para penghuni dan staf untuk menjaga kesejahteraan dan hak-hak narapidana. Mereka ini mengunjungi para narapidana, mendengarkan keluhan mengenai kondisi penjara, mengawasi sipir, dan melaporkan hasil temuan apabila terdapat pelanggaran kepada administrasi penjara dan kantor pusat. Boards ini sebenarnya merepresentasikan cara khas Inggris dalam melibatkan orang-orang awam dalam proses pengadilan kriminal. Selanjutnya yang terakhir adalah perhatian dunia terhadap penjara itu sendiri seperti apa sih? Nah, perhatian dunia terhadap penjara salah satunya adalah kepadatan penjara yang merupakan persoalan besar dan dihadapi oleh hampir seluruh sistem penjara besar saat ini. Bukan hanya di negara-negara barat, namun juga di Eropa Timur dan banyak negara berkembang. Menurut laporan UNAFEI tahun 2001, faktor yang mempengaruhi kepadatan penjara barangkali sangat berbeda di setiap negara. Kondisi sosial ekonomi, tingkat kejahatan, perbedaan kebijakan pengadilan kriminal, efisiensi dalam praktek dan fungsi sistem pengadilan kriminal. Sikap publik terhadap pelaku dan pembagian merupakan faktor-faktor yang barangkali berkontribusi terhadap pengaturan populasi penjara. Faktor paling krusial yang berkontribusi dalam peningkatan penahanan dan kepadatan penjara adalah keputusan hukuman yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Banyak negara, terutama negara maju dengan media yang efektif, memiliki kejahatan yang dipolitisasi, sehingga hal ini berakibat pada peningkatan kontrol penal. Para ahli mendapati bahwa di negara-negara miskin, kekurangan sumber daya koreksional yang menjadi faktor utama dalam kepadatan penjara, disertai dengan sistem pengadilan yang lamban dan tidak efisien, dan kurangnya alternatif penahanan. Kepadatan penjara dapat membatasi kemampuan para petugas juga, meningkatkan potensi kekerasan dan penularan penyakit. Persoalan lain berkaitan dengan kepadatan penjara adalah dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran HAM. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1955, PBB mengembangkan aturan standar minimum perlakuan terhadap narapidana yang membahas persoalan-persoalan yang meliputi kondisi kehidupan penjara, program, metode disiplin, dan perlakuan bagi orang-orang yang bukan narapidana. Pada bulan Desember tahun 1990, melalui Majelis Umum, PBB mengadopsi dan mengeluarkan resolusi 45/111 yang kini disebut sebagai prinsip dasar perlakuan narapidana. 11 prinsip umum dan 95 standar dalam konvensi tersebut mengatur perlakuan minimal yang harus diberikan ketika seseorang ditahan. Dari sini, jadi kita bisa lihat ya bahwa PBB telah berupaya untuk menanggulangi persoalan perlakuan melalui penerbitan deklarasi mengenai standar dan konvensi penjara. Meski penjara memiliki fungsi utama sebagai tempat penahanan para pelaku kriminal, namun cara di mana hal tersebut dicapai sangat beragam, bergantung kondisi masing-masing negara. Ya, mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.